Wih. Ini tengkong. Hah? Oh, kena ya. Lu Ambon tidak ada. Yo bimbi doang nanti ini. Nanti kena lumbuk bilang nanti. Dibeli ku berbatin deh. Oh. Ini rutin belahan bersang kita ada. Oh ini. Perang Kalijaga bukan karena Dede Aminah, tetapi karena hasutan orang Arab. Benarkah? No. Pada episode sebelumnya, Info Nusa pernah membahas mengenai Perang Kalijaga 1855, yang mana dalam tayangan itu diceritakan bahwa Perang Kalijaga terjadi karena lamaran Wakil Raja Mataram kepada Dende Aminah ditolak oleh Kalijaga. Seperti yang termuat dalam banyak referensi yang berasal dari sumber lokal seperti kupu-kupu kuning yang terbang di Selat Lombok, karya Anak Agung Ketut Agung dan Arya Banjargetas, karya Dr. Randus Lalu Muhammad Azhar. Perang Kalijaga bermula dari sebuah mimpi, yaitu saat Anak Agung Gedeng-Urah Karangasem yang saat itu masih menjadi wakil raja bermimpi rembulan jatuh ke pangkuannya. Mimpi itu kemudian ditafsirkan sebagai isyarat jika Mataram ingin Pulau Lombok aman, maka Raja Mataram harus mengawini seorang putri Sasak yang masih keturunan Raja Salapara. Demikianlah, pilihan putri itu kemudian mengarah pada Dende Aminah, seorang putri dari Dai Guru yang disebut-sebut sebagai penerus Datu Salapara. Dan seperti yang tertulis, untuk mendapatkan Dende Aminah, Mataram harus berperang terlebih dahulu dengan Kalijaga. Namun, benarkah Perang Kalijaga itu terjadi karena penolakan lamaran Raja Mataram pada Dende Aminah? Info Nusa akan mengulasnya untuk Anda semua. Baru-baru ini, Info Nusa mendapatkan data yang menceritakan Perang Kalijaga dari sudut pandang yang berbeda. Bahkan, dalam data tersebut, tidak ada disebutkan jika Perang Kalijaga terjadi karena penolakan lamaran Raja. Adalah buku berjudul Reason Nar Manggarai and Lombok in 1854 hingga 1856 yang menceritakan sedikit mengenai Perang Kalijaga. Buku ini ditulis berdasarkan catatan seorang Belanda bernama Jep Freys yang pernah berkunjung ke Lombok dan Manggarai dalam rentang tahun 1854 sampai dengan 1856. Yang menarik dari catatannya adalah ternyata ia juga terlibat dalam Perang Kalijaga tersebut. Freys bercerita, atas sebuah kejadian kerusakan kapalnya pada tanggal 29 April 1855, ia harus tinggal lama di Ampenan.
Selain itu, misi ia ke Lombok adalah untuk mengecek agen dagang Belanda yang berdagang di Ampenan. Pada halaman 49, Freys kemudian menulis bahwa di akhir Desember 1855 terjadi pemberontakan di Kalijaga, sebuah desa yang ada di timur Pulau Lombok. Menurut Freys, penyebab pemberontakan itu adalah karena hasutan orang-orang Arab atau Haji kepada beberapa pemimpin desa Sasak. Raja kemudian merespon pemberontakan itu dengan mengirim 30.000 pasukan ke Kalijaga. Dalam waktu singkat, perlawanan Kalijaga bisa dipadamkan. Beberapa pimpinannya dipenggal dan sebagian melarikan diri ke Pulau Sumbawa. Selesai menghajar Kalijaga, masih menurut Freys, raja beserta pasukannya kemudian beristirahat di Pancor. Di Pancor inilah raja kemudian berunding agar para pemberontak yang lain ke Sumbawa dikejar dan ditangkap. Raja juga ingin agar Sultan Sumbawa diberi pelajaran jika terbukti melindungi para pemberontak. Saat musyawarah inilah raja berkonsultasi dulu dengan Freys. Oleh Freys, raja disarankan untuk tidak melakukan kekerasan pada Sumbawa karena Sultan Sumbawa saat itu mendapat perlindungan dari Belanda. Saran itu diterima oleh raja, maka pada tanggal 2 Januari 1856 berangkatlah Freys bersama para punggawa yang diiringi dengan 200 pasukan. Disebutkan, mereka menaiki 17 perahu dari Labuhan Lombok dan mendarat di Utan. Sesampai di Utan, Freys mendesak Sultan Sumbawa untuk mengarahkan pasukan guna menangkap para pemberontak yang bersembunyi. Sultan Sumbawa pun menyanggupi dengan menggerakkan 100 pasukan berkuda untuk menangkap pemberontak yang menurut informasi bersembunyi di alas. Namun saat pasukan ini kembali ke Utan, hasilnya nihil. Jika mengikuti alur cerita yang ditulis Freys, maka perang Kalijaga terjadi bukan karena penolakan lamaran raja pada Dende Aminah, melainkan adanya hasutan dari para haji atau orang Arab pada beberapa pemimpin Sasak. Jika demikian adanya, maka sejatinya pernikahan Dende Aminah dengan Raja Mataram tidak terjadi pada tahun 1855, melainkan pada sekitar tahun 1860-an. Hal ini Infonusa dasarkan pada kedatangan Syed Abdullah ke Lombok pada tahun 1860. Disebutkan, karena jasa Syed Abdullah inilah Denda Aminah dapat diperistri oleh Raja Mataram. Rupanya, dalam kaitannya untuk mencairkan ketegangan antara Kalijaga dengan Mataram yang terjadi pada tahun 1855, Raja kemudian mengambil Dende Aminah sebagai istri pada sekitar tahun 1860-an. Dan terbukti, sejak pernikahan Dende Aminah dengan Raja Mataram tersebut, keadaan rakyat Sasak dan Bali berlangsung dalam suasana damai. Demikianlah pandangan Infonusa mengenai Perang Kalijaga 1855. Jika ada pendapat yang tidak sepakat dan berlainan, kami persilakan komen di kolom komentar. Perang Kalijaga bukan karena Dende Aminah, tetapi karena hasutan orang Arab. Benarkah? Pada episode sebelumnya, Infonusa pernah membahas mengenai Perang Kalijaga 1855, yang mana dalam tayangan itu diceritakan bahwa Perang Kalijaga terjadi karena lamaran Wakil Raja Mataram kepada Dende Aminah ditolak oleh Kalijaga. Seperti yang termuat dalam banyak referensi yang berasal dari sumber lokal seperti Kupu-Kupu Kuning yang Terbang di Selat Lombok, karya Anak Agung Ketut Agung dan Arya Banjargetas, karya Dr. Randus Lalu Muhammad Azhar. Perang Kalijaga bermula dari sebuah mimpi, yaitu saat Anak Agung Gedenggurah Karangasem yang saat itu masih menjadi wakil raja bermimpi rembulan jatuh ke pangkuannya. Mimpi itu kemudian ditafsirkan sebagai isyarat jika Mataram ingin Pulau Lombok aman, maka Raja Mataram harus mengawini seorang putri Sasak yang
Terus bega kubar kenapa kubar le erot langsung. Ini aku prerot jono. Delta tuh no. Ini tayak tetin.